Selamat pagi sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu. Hari ini saya mungkin akan membahas eh, sesuatu yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya saya membahas tentang topik-topik tertentu, jadi hari ini saya ingin membuat video yang berbeda, yaitu tentang Q&A. Beberapa waktu terakhir, mungkin 1 bulan terakhir ya, satu video saya tentang IgG reaktif itu cukup banyak komentar dan pertanyaan. Jadi saya mengumpulkan beberapa pertanyaan di sana uh, dan kita akan coba bahas beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat semua. Nah, ini kita akan coba bahas ya. Slideshow, oke. Q&A ini temanya sebenarnya tentang IgG reaktif. Kebanyakan pertanyaan yang masuk ke komentar YouTube saya itu terkait kapan hasil IgG yang tadinya reaktif bisa berubah menjadi non-reaktif. Apakah memang bisa, dan kalau memang bisa berapa lama harus menunggu supaya itu bisa berubah. Oke. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua, perlu saya sampaikan bahwa rapid test ini tidak lagi direkomendasikan oleh pemerintah. Kalau dulu mungkin iya, karena pemeriksaan diagnosis kita PCR swab test itu terbatas, jadi kita perlu modalitas yang lain yang bisa kita manfaatkan untuk screening. Tapi sekarang karena pemeriksaan PCR juga sudah mulai mudah didapatkan, jadi rapid test ini tidak lagi kita rekomendasikan. Nah, ini pertanyaan pertama tentang, dok, IgG reaktif itu berapa lama ya? Kasihan bagi yang sering naik pesawat, kalau IgG reaktif harus swab karena biayanya sangat mahal. Ya benar. Memang antara IgG reaktif dengan swab test itu salah satunya biayanya yang terlalu jauh ya. Kalau rapid test sekarang itu harganya sekitar 150.000 ya, 150.000, sementara swab harganya sekarang sudah dipatok sekitar 900.000 untuk biaya swab saja. Tapi itu belum termasuk biaya pendaftaran dan juga pemeriksaan dokter, itu berbeda. Jadi kadang-kadang beberapa vaskes total biaya swabnya bisa di atas 900, tapi untuk swabnya sendiri itu 900.000 karena itu sudah diatur oleh pemerintah harga swabnya. Tapi kalau sebenarnya Anda sudah punya hasil rapid test yang IgG reaktif, Anda bisa saja mendapatkan biaya swab yang gratis. Anda boleh membawa hasil IgG reaktif Anda ke puskesmas atau dinas kesehatan setempat, atau paling tidak yang paling dekat pasti puskesmas ya. Dibawa ke puskesmas, nanti dari sana akan dibuat jadwal untuk pemeriksaan swab. Jadi itu bisa tidak harus bayar jadinya, seperti itu. Karena gini, kalau misalnya hasil rapidnya sudah reaktif, prosedur berikutnya adalah swab, bukan mengulang rapid test gitu. Begitu ya, saya rasa cukup jelas yang ini. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Dok, saya habis rapid test, hasilnya IgG dan IgM itu reaktif, tapi saya tidak punya gejala. Oke. Sekarang lagi menunggu hasil swab, apakah mungkin hasil swab saya nanti negatif? Baik. IgG dan juga IgM ini adalah antibodi ya. IgG datang atau munculnya belakangan, sementara IgM itu munculnya lebih awal ya. Jadi ketika ada virus masuk, kemudian sistem tubuh mencoba mengenalinya, lalu membentuk antibodi spesifik khusus si antigen atau virus. Jadi yang pertama muncul
IgM, kemudian IgG. Itu sebenarnya sudah pernah saya bahas dalam video saya sebelumnya. Mana ya, kemarin pernah saya bahas tuh. Oke, nggak kelihatan ternyata. Di mana ya kemarinnya? Oke, nanti itu ada grafiknya. Jadi biasanya IgM itu munculnya di 7 hari setelah terpapar, kemudian IgG bisa sekitar 14 hari, 10-14 hari kemudian muncul, dan IgM akan hilang duluan, kemudian IgG itu bisa hilang lebih lama. Setiap orang bisa berbeda-beda, bervariasi, ada yang lama, ada yang cepat, dan ini adalah antibody. Jadi kalau ada hasil rapid testnya reaktif, artinya antibodinya sedang ada, seperti itu ya. Kemudian apakah mungkin hasil swab saya nanti negatif? Bisa jadi negatif, bisa jadi positif ya. Tergantung kapan Anda melakukan pemeriksaan rapid test ini. Kalau misalnya kita anggap rapid test ini memang valid ya, akurat, karena kan setiap rapid test beda-beda kit, beda juga reagennya, jadi akurasinya juga berbeda. Kalau misalnya Anda sudah melakukan rapid test dan IgG dan IgM-nya reaktif, dan kemudian beberapa hari kemudian Anda swab, bisa jadi itu positif. Tapi kalau misalnya Anda mengecek kembali swabnya sekitar 2 minggu, bisa jadi negatif. Seperti itu. Bedanya swab dengan rapid test, itu rapid test mengecek antibody, sementara swab ini mengecek antigen virus. Kalau saya biasanya lebih mudah mengibaratkan antigen dan antibody ini seperti maling dan juga polisi. Maling ketika melakukan pencurian ke dalam rumah ya, mereka masuk ke dalam rumah kemudian melakukan aksinya. Ini hanya perumpamaan saja. Ini ada maling, kemudian setelah ini maling ini pergi, kemudian polisi datang. Nah, maling ini adalah antigen virus, sementara yang polisi ini adalah antibody. Jadi kalau misalnya ada tetangga melihat maling, artinya dia melihat antigen. Itulah PCR swab. Sementara kalau ada tetangga melihat polisi datang ke rumah tetangganya ini, dia itu melihat antibody. Jadi kita sebenarnya nggak tahu polisi ini datang karena maling atau enggak gitu. Jadi di situ sih kelemahan rapid test dibanding swab. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, dok, saya baru sembuh dari virus cacar. Oke. Lalu tes rapid dan IgG-nya reaktif. Apakah baru sembuh dari cacar seperti hasilnya? Oke, gini. Ini sering banyak ditanyakan. Ada para penanya yang lain juga menanyakan kalau misalnya habis sedang flu, apakah rapid tesnya reaktif. Nah, itu tidak ada hubungannya, karena rapid test COVID ini dia spesifik untuk mendeteksi antibody yang ditimbulkan terhadap COVID, seperti itu ya. Kemudian sementara kalau misalnya antibodinya virus cacar, dia nggak akan terdeteksi, jadi berbeda. Ada misal IgG dan IgM-nya virus cacar. Oke, ada IgG dan IgM virus cacar, tapi antibodi IgG dan IgM virus cacar ini tidak akan terdeteksi oleh rapid test COVID. Itu tidak bisa, tidak mungkin, karena rapid test ini memang dia spesifik, sudah dibuat untuk spesifik terhadap antibodi yang ingin diperiksa. Jadi kalau misalnya kasusnya seperti ini, bisa jadi memang ada IgG antibodi IgG COVID-19 pada tubuh, sehingga terdeteksi oleh rapid test gitu, bukan karena ada virus cacar. Itu berbeda. Gitu halnya dengan teman-teman kita yang
yang katanya flu kemudian rapid testnya reaktif. Nah itu bukan karena flu-nya, tapi bisa jadi memang ada antibodi SARS-CoV-2 dalam tubuhnya sehingga hasilnya reaktif, atau mungkin dia flu itu memang gejala COVID-nya, kita tidak tahu ya. Jadi kalau misalnya IgG reaktif, saya tetap menyarankan untuk pemeriksaan swab berikutnya. Oke, ini saya rasa cukup jelas ya. Kemudian dok, kemarin saya rapid IgG reaktif, lalu saya isolasi selama 14 hari. Terus saya lakukan lagi rapid test dan hasilnya masih sama IgG reaktif. Itu gimana ya dok? Oke, seperti yang telah saya dijelaskan di depan, jika hasil rapid test itu reaktif, maka berikutnya adalah swab PCR ya, bukan mengulang rapid test seperti itu. Karena kalau Anda mengulang rapid test itu sebenarnya merugikan Anda. IgG ini adalah antibody dan itu hilangnya dari dalam tubuh itu cukup lama, tidak bisa ditunggu ya. Kalau menunggu itu saya rasa bukan pilihan yang bijak karena akan lama. Memang sebagian orang bisa juga cepat hilangnya. Kalau misalnya telah diperiksa rapid test dan hasilnya reaktif, 14 hari kemudian hasilnya sama IgG reaktif, itu mungkin saja sangat mungkin terjadi seperti itu. Jadi sebenarnya saya tetap menyarankan ketika rapid testnya reaktif kemudian adalah PCR gitu. Itu prosedur atau pedoman yang sudah sangat bagus sekarang. Karena kan rapid test itu screening, bukan tools untuk diagnosis, bukan, itu berbeda. Jadi saya menyarankan untuk ibu atau mbak AA ini supaya melakukan tes swab. Boleh ke puskesmas atau rumah sakit rujukan. Jangan lupa membawa hasil rapid test yang reaktif supaya biayanya bisa ditanggung. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya ini, dok, IgG saya reaktif baru hari ini melakukan swab test. Kalau hasil swab negatif dan rapid masih reaktif gimana tuh dok? Soalnya buat keperluan interview kerja, mohon penjelasannya. Oke. Ini kalau misalnya hasil nanti negatif ya sudah, tidak usah ambil pusing. Jadi kalau misalnya Anda ingin interview pekerjaan, tinggal bawa hasil swab saja. Tidak perlu bawa hasil rapid test yang reaktif ini, karena itu nanti menimbulkan kerancuan dan banyak sekali pertanyaan. Padahal sebenarnya itu berbeda antara rapid test dan juga swab test. Seperti yang telah dijelaskan di depan tadi, swab test itu mendeteksi antigen, sementara ini antibody kalau rapid test. Jadi kalaupun misalkan Anda dulunya terinfeksi COVID-19, wajar IgG reaktifnya positif, dan sangat wajar juga hasil swabnya negatif. Jadi kalau misalnya Anda ingin interview pekerjaan, maka yang harus dibawa swab negatifnya, tidak usah bawa yang rapid test reaktif. Kita lanjut ya. Dok, mau tanya, bulan 8 saya rapid test IgG reaktif, IgM non reaktif. Oke. IgG-nya reaktif, IgM non reaktif ya. Kemudian awal bulan 10 tes lagi IgG reaktif, IgM non reaktif masih sama. Kenapa ya dok? Lama masih reaktif, apa penyebabnya? Oke. Ini seperti yang tadi, IgG dan IgM ya. Mungkin saya boleh ulangi lagi supaya kita semua jelas. IgG ini, antibody ini yang IgG itu munculnya belakangan dan hilangnya belakangan, gitu aja cara cepat mengingatnya. Sementara IgM ini munculnya cepat dan hilangnya cepat. Bisa, kalau IgM ini munculnya bisa dalam 7 hari setelah terpapar, sementara IgG ini bisa 10 atau 14 hari atau lebih dari 14 hari baru kemudian muncul, dan hilangnya juga bisa lama.
Nah ini 2 bulan ini jaraknya, bisa jadi ini benar, IgG-nya kembali sama reaktif. Nah, rapid test IgG reaktif ini tidak mencerminkan apakah kita positif atau negatif. Yang memastikan kita positif atau negatif itu harus dengan PCR swab. Nah, jadi berikutnya saya menganjurkan ibu atau mbak NH ini untuk PCR swab saja. Oke, boleh di rumah sakit atau puskesmas terdekat ya Bu ya. Oke, saya rasa cukup jelas. Oke, mungkin itu saja dulu pertanyaan yang saya bawakan di video Q&A ini. Ini adalah pertama sekali video Q&A. Saya harap ini bisa bermanfaat. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain akan saya kumpulkan juga, bisa jadi tentang IgG reaktif ini atau rapid test, atau mungkin topik-topik yang lain. Kalau misalnya Anda punya pertanyaan tentang IgG reaktif tadi atau rapid test atau swab test, boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Atau kalau misalnya Anda juga punya pertanyaan lain tentang kesehatan yang lainnya, boleh juga. Nanti akan kita kumpulkan pertanyaan, nanti akan kita buatkan Q&A yang lain. Oke, terima kasih.